rasa, aduh kita kecil sekali, aduh gak ada apa-apanya, gereja kita kecil sekali seperti dibandingkan ini dan lain sebagainya. Sering kali kita merasa kecil, ya kita merasa kita kecil, merasa akhirnya kita apa? Kecil hati, ya kita sendiri merasa kecil hati. Kita tidak melihat kebesaran Allah kita. Kenapa? Kenapa sering kali kita merasa kecil hati? Karena kita melihat, wih jumlah kita ini nggak besar, kecil, ya. Ya. Jumlah kita kecil, kita adalah minoritas di tengah-tengah mayoritas dan lain sebagainya. Kenapa? Ini menjadi masalah karena dunia saat ini, seperti artikel yang di Medium ini ya, menyatakan bahwa the bigger, the better. Ini bagian tambahan. Kita melihat bagaimana dunia ingin mengajak kita untuk melihat bahwa hal yang besar itulah yang terbaik. Ya, kalau organisasi ini yang terbesar, maka itu pasti itu yang benar. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya dengan adanya tekanan-tekanan peer pressure dan lain sebagainya, orang pikir, waduh kalau mayoritas berarti itulah yang apa? Itulah yang benar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah filsafat dunia saat ini. Kalau rumah kita kecil, waduh belum ada apa-apanya. Mobil kita kecil, waduh belum ada apa-apanya kita. Ya, kita kalau yang kecil-kecil itu seringkali dibully oleh besar-besar. Seringkali ya, seringkali mobil kecil kalau di jalan besar, waduh kalau ada mobil besar itu kita harus minggir gitu ya. Atau orang yang tinggal di rumah kecil dan lain sebagainya. Waduh, rasa minder kalau masuk ke rumah yang besar. Atau kalau kita punya televisi yang kecil, orang lain punya televisi yang besar. Waduh, lebih enak menonton kalau punya televisi yang apa? Besar. Kalau telepon telepon genggam kita masih yang dilipat-lipat yang kecil gitu. Waduh, itu kuno ya. Karena apa? Filsafat the bigger the better. Itulah sebabnya apa pembuat-pembuat mobil di Amerika seperti Ford, GM itu mereka tidak lagi buat sedan saat ini. Kenapa? Karena mereka lebih berpusat kepada SUV, kepada truk. Jadi sedan itu sudah berapa 1 tahun lalu itu sudah dihentikan produksinya. Mobil-mobil sedan tersebut. Kenapa? Karena filsafat di Amerika, filsafat di dunia, segala sesuatu itu harus lebih besar. The bigger, the better. Tidak heran, filsafat misalnya. Think big, ini CEO ya, mindset daripada orang-orang kaya dan lain sebagainya. Berpikirlah besar, katanya. Think big, believe big, percayalah hal yang besar. Tindaklah besar. And act big, ya act, bertindak besar, maka hasilnya akan besar. Kita diminta untuk apa? Jadi apa? Membesarkan diri kita. Mengepakkan sayap kita. Mengepakkan sayap kita. Saya pernah bahas juga ini, tapi mungkin kita ada salahnya kita lihat kembali ya. Ada satu pembahasan yang dari apa ya TED Talks ya. TED Talks ini biasa bahas tentang ide-ide dan saya seringkali melihat pembahasan-pembahasan ini menarik sekali ya. Ami Cuddy ini dia adalah Harvard Business Professor daripada Harvard Business School ya. Dia memberikan satu presentasi bahwa bagaimana cara apa your body language, bahasa tubuh Anda itu akan membentuk siapa Anda. Kalau Anda adalah orang yang membesarkan tubuh Anda, maka Anda akan apa? Membentuk menjadi orang besar. Itu seringkali pemandangan orang di dalam dunia. Misalnya ya, bukan hanya dari segi dunia hewan seperti apa. Kalau misalnya ular kobra ini dia terancam, maka dia akan apa? Membesarkan dirinya, ya. Membesarkan dirinya, kenapa? Karena itu membentuk keyakinan diri baginya. Dan orang-orang besar itu umumnya apa? Mencoba untuk mengepakkan sayapnya seperti burung ini ya, seperti burung ini, burung angsa ini mungkin, angsa itu ya. Jadi orang-orang besar itu akan apa? Mengepakkan, spread your wings, besarkan diri. Tidak heran orang-orang yang apa? Seperti pemain-pemain sepak bola yang percaya diri dan merasa besar, mereka tidak takut untuk melawan orang lain, penjaga-penjaga yang lain. Mereka adalah orang-orang yang apa? Akan membesarkan dirinya sendiri. Spread your wings. Nah, coba contohnya dikatakan dari pembahasan ini. Coba lihat. Orang-orang yang sedang apa? Sedang ada masalah, merasa kecil, merasa rendah diri. Itu adalah orang-orang pada saat kita merasa kecil, maka kita akan apa? Mengecilkan posisi tubuh kita. Ya, posisi tubuh kita. Tetapi kalau kita orang yang berkuasa seperti seperti di gambar ini ya. Waktu itu IMF chief yaitu Christine Lagarde pada saat dia sedang dibutuhkan oleh Uni Eropa, Central Bank, Mario Draghi yang laki-laki sebelah kanan. Coba kita lihat posenya. Kalau yang berkuasa itu si Christine Lagarde dia angkat apa? Dia angkat keve ya, orang Manado bilang apa? Dia cekak pinggangnya gitu ya. Sedangkan orang yang berada di posisi di bawah itu akan apa? Mengecilkan postur tubuhnya. Itulah sebabnya dikatakan
Ada orang yang berpose namanya high power poses. Berpose seperti apa? Memiliki satu kuasa. Atau low power poses itu orang-orang yang apa? Mengecilkan tubuhnya. Dan dikatakan dalam artikel ini, dikatakan bahwa salah satu elemen terpenting dalam bahasa tubuh adalah pose kekuatan ini, high power pose ini ya. Pose ini yang membuat orang terbuka. Makanya polisi, kalau kita lihat kalau polisi di Amerika ya, kalau ketemu kita untuk bicara, mereka akan apa? Cekek pinggang apa itu? Taruh tangannya itu di pinggang ya, membesarkan diri mereka gitu ya. Kenapa? Karena terbukti pada saat 2 menit saja Anda membesarkan, pada saat Anda bicara dengan orang lain, Anda membesarkan pose tubuh Anda, maka hormon testosteron dalam diri Anda, kalau Anda membesarkan tubuh, akan meningkat 20%. 20%. Nah, kalau Anda meringkuk, membungkukkan tubuh Anda, maka dalam 2 menit, hormon testosteron dalam tubuh Anda akan berkurang 10%. Jadi penting sekali katanya, menurut dia ya, menurut hasil penelitian. Anda harus apa? Mengembangkan sayap. Siapa saya ini ya? Mesti kita apa? Besarkan kita punya keadaan ya. Angkat dada, ingat kata lain ya, seperti high power poses. Inilah dunia ya. Ya, katakan bukan hanya kita berpikir besar, percayalah besar, bertindaklah besar, maka hasilnya akan apa? Hasilnya akan besar. Dan ini bukan satu hal yang baru ya. Di zaman Alkitab saja, ya. Di zaman Alkitab saja kita lihat bagaimana orang-orang di zaman Alkitab maunya itu yang besar-besar saja. Ya, besar-besar saja ya. Misalnya pada saat Yesus ada anak-anak kecil datang, orang-orang tua bawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus juga memberkati mereka. Wah, orang-orang itu dimarahi oleh murid-murid Yesus. Mereka kata, jangan. Yesus hanya bisa maunya dengan orang-orang besar, bukan anak-anak kecil nih. Tapi apa yang kata Yesus pada mereka dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15? Yesus katakan apa? Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah, yang kecil-kecil inilah, anak-anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Kenapa murid-muridnya tidak mau anak-anak itu datang? Karena itu kurang penting. Yesus hanya boleh ngobrol itu dengan apa? Dengan orang-orang penting, ya, orang-orang besar. Anak-anak kecil tuh kecil, ya. Maka seringkali ada orang mungkin, saya nggak pernah tahu sih, tapi ada yang katanya saya cuma dengar, ya. Ada yang kata, wah ada orang nih tersinggung dia. Kalau saya ini kan pendeta, ini kenapa saya harus disuruh pada saat giliran sama-sama dengan pendeta lain, kok saya yang harus khotbah dengan anak-anak? Ya, saya nggak mau dong. Saya maunya kalau saya yang berkhotbah itu saya di acara khotbah, bukan di cerita anak-anak. Seringkali begitu ya. Kita maunya apa? Disuruh khotbah itu hanya untuk orang-orang besar, untuk khotbah anak kecil, lu kecil. Masa saya pendeta kok saya mesti cerita untuk anak-anak? Nah, itu kenapa? Karena banyak orang yang maunya hanya yang besar-besar saja. Berikutnya ya. Pada suatu saat dalam Markus 1 ayat 35 sampai 38, ya, maunya yang besar ini pagi-pagi benar pada waktu masih gelap, Yesus bangun dan keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus maunya untuk sendirian aja dengan Bapaknya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau, Tuhan. Ini kamu sekarang jangan hanya sendirian di sini dong, istilahnya ya. Tuh, khotbahlah itu banyak orang tuh sudah menantikan kamu. Orang sedang, kamu ada apa? Di tempat yang besar sedang menanti kamu. Tapi apa jawab Yesus? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah apa? Aku datang. Yesus tidak hanya mau, artinya dia tidak hanya fokus kepada tempat untuk berkhotbah yang besar, yang sudah banyak orangnya. Yang sudah banyak orangnya. Nah, saya katakan ini kenapa? Karena saya sering juga apa ya? Ini saya tahu pasti nih. Ada seorang pembicara ya, seorang pendeta juga ya dengan kata lain. Pada saat diminta untuk apa? Untuk bikin KKR. Dia maunya dia yang pilih. Kalau saya mau KKR, saya maunya di tempat yang besar. Saya maunya di tempat gedung yang apa? Besar. Saya nggak mau di kampung-kampung di kecil-kecil gitu. Jadi satu pelajaran buat saya secara pribadi. Wow, adakah kita harus memilih untuk dapat buat KKR itu harus di tempat yang besar ya? Dan kita nggak mau kalau masuk di kampung-kampung kecil dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, jangan hati-hati kalau hanya mau yang apa ya, yang besar. Mungkin ada katakan, tapi kan ini pendeta karena saya punya pendidikan, saya punya kemampuan ini ya bagus untuk orang-orang yang besar, untuk orang-orang yang banyak di tempat yang besar. Well, Yesus sendiri yang lebih besar dari kita semua. Dia di mana saja dia mau berkhotbah bicara, dia mau pergi untuk berbicara.
Berikutnya ya, kita lihat juga bagaimana bukan hanya untuk bicara di tempat yang besar, tapi memiliki posisi yang tertinggi. Seringkali ya, kita maunya posisi yang paling besar, ya. Kedudukan yang paling besar. Murid-murid saja juga alami hal yang sama. Markus 10, 35, 37 katakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di sebelah di dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Waduh, ingin dimuliakan. Ya, ingin dimuliakan. Saya nggak mau kalau saya masuk untuk apa? Kalau tidak punya kedudukan, waduh, pendeta saya cuma dapat duduknya di ujung-ujung tuh. Tapi kalau saya dapat punya kedudukan, kalau ada acara-acara besar, wah saya duduknya di depan. Saya duduknya apa? Di depan, dihormati. Ya, tapi Yesus kata kemudian kalau Anda baca kisah ini, Anda dapati Yesus katakan, kamu mau betul-betul mau di samping kiri kananku, itu kemuliaanku itu kamu harus mati. Ya. Kalian harus apa? Harus mati. Tapi pelajaran kita, dua perumpamaan yang kita pelajari malam hari ini, mengajarkan betul Tuhan dapat menjadikan kita besar. Tetapi itu bukan karena kita yang membesarkan diri kita. Kita yang minta untuk bicara di hanya orang-orang besar. Kita meminta untuk bicara di tempat-tempat yang besar atau punya kedudukan yang besar. Bukan. Itu Tuhan yang besarkan kita. Kita mulai dari yang kecil. Untuk jadi besar, kita mulai dari yang kecil. Ya, biar Tuhan yang besarkan. Itu bukan urusan kita. Urusan Tuhan kalau dia mau besarkan kita. Urusan Tuhan, bukan kita. Markus 4, tadi kita sudah baca. Markus 4 ayat 26, 27 katakan, beginilah hal kerajaan itu. Kerajaan itu seumpama orang yang namburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, makin besar. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang tersebut. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi ada orang katakan, oh saya untuk menjadi orang besar, maka saya harus berbicara di tempat yang besar, di gedung yang besar, menghadap orang-orang yang besar. Saya nggak mau berkhotbah di tengah-tengah orang nelayan, petani, dan lain. Saya maunya orang-orang terpelajar. Saya maunya kalau khotbah itu hanya di universitas ini atau itu. Ya, di tempat-tempat yang tinggi, ya dengan kata lain. Hati-hati, hati-hati ya. Kenapa? Karena untuk menjadi besar itu bumi dengan sendirinya itu membesarkan kita, mengeluarkan buah itu bukan karena kita maunya di tempat besar, punya posisi besar, di hadapan orang besar, bukan. Bukan, saudara sekalian. Itulah sebabnya kalau kita lihat kata bumi dengan sendirinya itu cukup menarik. Dengan sendirinya bahasa Inggrisnya all by itself. All by itself. Melalui apa? Dengan sendirinya. Anda tahu bahasa bahasa aslinya itu apa? Anda pasti tahu sekali itu bahasa aslinya. Dengan sendirinya ini. Kenapa? Itu satu kata yang kita kenal, sangat kita kenal. Karena dalam bahasa Grikanya atau Yunaninya itu adalah automatos. Automatos artinya bertindak atas kemauan sendiri, bertindak secara otomatis. Jadi otomatis. Jadi kalau Anda mau menjadi besar, ya itu Tuhan yang buat. Dengan kata lain, ya itu terjadi tanpa kita ketahui, tanpa kita harus paksakan, kita jadi besar sendiri. Tapi kalau kita yang mau mau besar-besarkan diri kita, nggak tahu nih saya nih pendeta doktor nih, ya. Saya ini pendeta nih doktor, tinggikan dong saya. Oh, itu nggak mau jadi, saudara. Ya, biar itu terjadi dengan secara apa? Alkitab katakan kalau mau jadi besar itu adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Nggak bisa kita karbit-karbit, saudara. Nggak bisa dikarbit-karbitkan, ya, dibuat dengan dipaksakan untuk jadi besar. Itu terjadi dengan apa? Terjadi dengan sendirinya. Pertumbuhan kerajaan Allah juga dengan demikian, ya. Pertumbuhan ayat ini bicara tentang kerajaan Allah, ya. Pertumbuhan kerajaan Allah itu adalah satu hal yang misterius. Kita nggak bisa paksakan orang, ya. Nggak bisa kita paksakan orang lain supaya dia dapat apa? Memiliki buah, ya. Itu buah itu terjadi oleh sebab hubungan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kita sudah pelajari waktu lalu. Bagaimana kita itu berkenan kepada Allah, yang berkenan adalah yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang mengenal Tuhan. Tugas kita hanya mengenal Tuhan. Tugas kita untuk menghidupkan firman Tuhan. Ya, berada dalam proses kekudusan. Maka secara otomatis kekudusan itu akan terjadi, kekudusan itu berakhir dan kita dapat dipanen
pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Jadi ini perumpamaan yang pertama. Mari kita lihat poin lainnya dari perumpamaan yang kedua ya, yang kita pelajari malam hari ini. Ah, ini dia, Markus 4, 31-32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Apa paling kecil biji sesawi itu? Tidak ya. Ada yang lebih kecil. Tapi untuk dari yang kecil menjadi 3 meter, itu hanya biji sesawi. Jadi intinya ada kontras yang besar antara kecilnya benih dan besarnya benih tersebut yang saat dia sudah menjadi dewasa. Dan Yesus menggunakan gambaran kecilnya biji sesawi untuk menyampaikan pokok bahasan yang sempurna, yang tidak salah tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran Allah. Mulanya kebenaran itu apa? Kecil. Tetapi pada saat kebenaran itu matang dengan otomatis, dengan sendirinya, ya, kebenaran Tuhan tersebut, maka itu dapat menjadi berkat, seperti ya, menjadi berkat sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Biji sesawi itu kecil. Inilah biji sesawi itu ya, mustard seed. Tapi dia dapat tumbuh akhirnya mencapai menjadi apa? Menjadi 3, Bang. Menjadi 3 sampai 3 meter ya, sampai dengan 3 meter. Jadi poin dari segala sesuatu ini, baik tentang kerajaan Tuhan ataupun kebenaran Tuhan dalam diri kita masing-masing, itu adalah satu hal yang Allah dapat gunakan, dapat lakukan secara otomatis. Allah yang apa? Yang membesarkan. Bukan kita yang membesarkan diri kita sendiri. Ya, bukan. Nah, kalau kita lihat ayat tadi kita baca dari kitab Markus ya, dari kitab Matius bicara tentang biji sesawi ini juga perumpamaan yang muncul di dalam kitab Matius ya. Yang dikatakan apa? Dari biji sesawi yang kecil dari segala jenis benih, tapi dia sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi apa? Menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara juga dapat bersarang pada apa? Cabang-cabangnya. Jadi ini adalah apa? Bayangkan dari rerumputan taman biji sesawi mustard ya, sinapeos tersebut adalah rerumputan taman, tetapi dari yang kecil inilah Allah dapat menjadikan pohon. Dari sayuran dapat menjadi pohon. Kalau Tuhan menggunakan, yang penting bagi kita apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, mencoba untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Ya, dengan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita yang tadinya mulai dari kecil, Tuhan sendiri yang akan jadikan apa? Besar. Coba kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab pada saat Abraham dipanggil. Yesaya 51 ayat 2 katakan tentang Abraham dalam kitab Yesaya. Yesaya 51 ayat 2 katakan, pandanglah Abraham. Yesus katakan pada orang-orang, Allah katakan pada orang-orang Israel saat itu, pandang, lihatlah Abraham, bapa leluhurmu. Dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, all by himself. Dia hanya sendiri, sekecil. Hanya satu. Tapi aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Memperbanyak dia. Demikian juga Bang, bukan hanya itu, keturunan daripada Abraham itu kecil. Keturunan Abraham itu orang-orang Israel yang ditawan di Mesir itu kecil. Tapi apa yang terjadi? Ulangan 7 ayat 7 katakan, bukankah lebih banyak jumlahmu dari bangsa mana? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Yang Tuhan pilih seperti Abraham, bangsa Israel. Itu yang kecil-kecil. Tuhan tidak memilih mereka yang menganggap dirinya sudah apa? Melebarkan sayap mereka. Sudah membesarkan diri mereka. Tidak. Yang Tuhan pilih yang kecil-kecil. Ya, dengan kata lain ya. Ide utama di sini adalah Allah lah yang membesarkan. Allah lah yang membesarkan. Dari benih manusia yang kecil, embrio yang kecil, Yesus Kristus anak itu dikatakan apa? Yesaya 9 ayat 5 dan 6 katakan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya anak kecil ini. Namanya disebutkan apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Tapi bagaimana Yesus ya yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5, 6, anak kecil ini
akan menjadi besar kekuasaannya. Bagaimana Yesus menjadi besar? Karena dia membesarkan sayapnya, karena dia membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, minta untuk bicara hanya kepada orang-orang besar di lapangan ataupun di tempat yang terbesar. Bukan. Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Satu ayat yang sangat sekali. Salah satu ayat yang menjadi apa? Yang kalau bisa saya mau baca setiap harinya. Ya. Baca setiap hari. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak bilang, nggak kenal saya, ini Allah. Tidak bilang begitu. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia telah mengosongkan dirinya. Karena dia telah merendahkan dirinya. Mati bagaikan budak. Dikatakan dengan kata lainnya. Di kayu salib. Ayat 9 katakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat. Bukan dia. Bukan Yesus Kristus sendiri. Allah lah yang sangat meninggikan dia. Allah lah yang meninggikan dia. Tidak heran firman demi firman Tuhan. Katakan misalnya dalam Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa yang puji? Allah yang puji. Mungkin orang jangan pikirkan orang yang puji. Allah yang akan puji. Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan meninggikan kau. Seba ini dalam nama Yesus.